Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi ya. Sehat-sehat semua kan? Semua pada sehat, Bu. keluarga sehat, papa, mama, kakak, adik sehat ya. Iya, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat, Bu. Puji Tuhan. Ya. Tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran kimia pada hari ini. Siap. Siap. Siap, Bu. Oke. Buku-bukunya, buku tulisnya disiapkan, LKPD-nya, LKS yang sudah saya berikan disiapkan, gitu ya. Kemudian materi handout-nya juga disiapkan, gitu ya. Hari ini sudah bergabung, ya puji Tuhan. Nanti sambil menunggu teman-teman bergabung. Terima kasih sudah bersedia hadir ya, masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kimia melalui pembelajaran daring pada pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin dalam doa? Saya, Bu, ya. Oke, Cornelio. Terus, yuk. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karunia yang telah Kau berikan. Di pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran daring. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mengerti pembelajaran ini dan berguna bagi kehidupan kami. Amin. Kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Cornelio. Iya. Hari ini kita akan memulai pelajaran kimia, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen, ikatan ion. Ikatan ion sudah dipresentasikan oleh Simon ya waktu itu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Nah, sebelumnya materi yang berkaitan untuk menentukan bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen, kalian harus memahami tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, bagaimana unsur-unsur itu untuk menjadi stabil mempunyai kecenderungan, gitu ya. Bagaimana caranya untuk menjadi stabil? Yang pertama bisa dengan cara melepaskan elektron. Kalau sudah melepaskan elektron akan berubah menjadi ion positif, gitu ya. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang cenderung melepaskan elektron? Nah, unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 1, 2, dan 3. Elektron valensi 1, 2, 3 sudah pasti terletak di golongan 1A, 2A, 3A. Itu yang pertama. Yang kedua, unsur-unsur yang cenderung menarik elektron membentuk ion negatif. Nah, siapa saja? Itu adalah unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ini sudah pasti terletak di golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Seperti itu ya. Masih ingat kan konfigurasi elektron? Halo, masih ingat konfigurasi elektron? Mana ya suaranya ya? Masih ingat konfigurasi elektron? Masih ingat konfigurasi elektron? Masih, Bu. Ya.
Susah sekali ya jawabnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu loh ya. Dari konfigurasi kita bisa mengetahui elektron valensi. Dari elektron valensinya kita bisa tahu unsur-unsur itu cenderung melepaskan elektron atau menarik elektron. Nah, tadi sudah Bu Novi tayangkan bahwa elektron yang cenderung melepaskan unsur yang cenderung melepaskan elektron itu adalah yang mempunyai elektron valensi 1, 2, 3. Itu pasti elektronnya dilepaskan membentuk ion positif. Sedangkan yang menarik elektron, yang elektron valensinya 4, 5, 6, 7 itu ya. Nah, apa sih tujuannya kita belajar ikatan kovalen? Ya, kita lihat tujuannya. Nah, bisa dilihat tujuan yang pertama, melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw secara daring, kalian dapat menggambarkan elektron valensi suatu unsur menggunakan struktur Lewis. Ya, menggambarkan elektron valensi dengan menggunakan struktur Lewis. Yang kedua, melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, kalian dapat menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat membedakan ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Ya, itu tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di tampilan itu. Gambar apakah yang kalian amati? Ada gambar apa saja? Ada gambar apa saja? Susu, Bu. Iya, ada susu. Terus tabung oksigen. Tabung oksigen. Terus apa lagi? Roti 7. Iya. Sama minyak nonpolar, Bu. Iya, betul ya. Jadi apa sih kaitannya? Apa sih manfaatnya ikatan kimia dalam kehidupan kita? Nah, kalau kalian habis makan, entah itu roti atau nasi, kemudian minum susu, gitu ya, tidak lama kemudian diare, gitu ya. Nah, fenomena diare ini, itu dalam bahasa ilmiahnya laktosa intolerance ya. Jadi di dalam laktosa itu kan di dalam susu ini kan mengandung molekul gula ya, molekul gula yang disebut laktosa, di mana dalam laktosa itu tersusun atas 2 gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, glukosa dan galaktosa yang ada di dalam susu, di dalam laktosa ini akan membentuk laktosa. Nah, laktosa ini ikatannya yang terjadi adalah ikatan kovalen. Jadi antara glukosa dan galaktosa itu akan bergabung membentuk laktosa. Nah, bergabungnya ini adalah ikatan kovalen, gitu ya. Ternyata laktosa di dalam susu itu ikatannya adalah ikatan kovalen seperti itu. Lalu di dalam tabung gas oksigen. Nah, oksigen di dalam tabung gas yang biasanya kalau sakit kemudian butuh oksigen lalu diberi bantuan oksigen O2 di dalam tabungnya, ini kan ikatan yang terjadi di dalam oksigen itu adalah ikatan kovalen. Minyak yang ini digambar adalah minyak yang tidak bisa larut di dalam air. Nah, ini adalah karena sifat minyak sendiri adalah senyawa polar. Nah, kalau senyawa polar sudah pasti ikatannya adalah ikatan kovalen seperti itu. Nah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan ikatan kovalen, senyawa kovalen dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ya sangat penting bagi kita untuk belajar tentang kimia karena berkaitan dengan kehidupan. Nah, coba perhatikan
gambar animasi berikut. Ya, apa yang kalian amati di situ? Ada elektron yang bergerak ya. Elektron-elektron ini bergerak di mana elektron terluarnya ini nanti saling mendekat ya, saling mengadakan ikatan antara atom Cl sehingga membentuk Cl2. Nah, ikatan ini adalah ikatan kovalen. Nah, berikutnya ada lagi. Ya, kita lihat. Nah, ini sama. Apa yang kalian amati? Atom. Ada berapa atom di sini? Ada berapa? Ada atom apa ini? Apa? 7, 4, 8, Bu. Ada atom apa? Iya, ada atom apa? 8. N ya? N ya? N kan? 7. Iya, N7. Nah, masing-masing N ini mempunyai elektron. Elektron terluarnya adalah 7. 7 kan? Nomor atomnya 7 ya. Banyaknya elektron 7. Tapi elektron terluarnya adalah elektron terluarnya yang paling luar di kulit terluar ada 5 kan? 3, 4, 5. Nah, 3 elektronnya bergabung dengan 3 elektron dari atom terluar. Ini termasuk ikatan kovalen juga. Nah, bagaimana cara-cara atom itu membentuk ikatan? Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa ikatan kovalen di sini ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, rangkap 3 dan kovalen koordinasi. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah berdiskusi dalam kelompok-kelompok ahli. Ada berapa kelompok ahli kemarin? Kelompok ahli ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Minggu yang lalu sudah presentasi ikatan kovalen ya dari kelompok asal 1 ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi apa itu ikatan kovalen, silakan berdiskusi kembali ke kelompok ahli ikatan kovalen. Jadi yang kovalen ya silakan berdiskusi ke kelompok ahli kovalen. Nanti kita akan break sebentar ya, karena saya beri kesempatan untuk diskusi di kelompok ahli masing-masing. Setelah itu kita kembali lagi ke Meet ini untuk presentasi dari kelompok asal. Jadi silakan kalian kembali untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok ahli. Begitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita break dulu. Nanti kelompok ahli kovalen sama kovalen koordinasi nanti kita akan berkumpul di sana. Bu Novi akan memantau melalui diskusi kelompok ahli. Oke, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi ya. Oke, saya tutup dulu ya. Ya. Sudah selesai belum? Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang belum paham? Bagaimana penulisan rumus Lewisnya? Bisa Bu, tak gambar Bu. Ya, coba lihat hasilnya lebih dekat lagi. Ya, yang H, C, Ini Bu. oke, CL-nya
Ya. Oke, ya benar-benar Odi. Terus sudah sampai pembentukan ikatan? Pembentukan ikatan yang ini ya. Coba lihat. Ya, pembentukan ikatan. Oke, CL. Itu N2. Sudah Bu. Iya. Oke, masih ada yang kesulitan untuk mengerjakan soal di LKPD? Gak ada Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, jadi nanti kelompok ahli ikatan kovalen ini kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan informasi yang sudah kalian diskusikan, ya. Jadi dalam kelompok asal itu paham, karena kelompok asal kan terdiri dari berbagai teman-teman yang mempelajari keahliannya, begitu ya. Jadi kelompok kovalen nanti menyampaikan, mengkomunikasikan informasi atau hasil diskusi dari kelompok ikatan kovalen, begitu ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Ya. Halo. Ya, gimana diskusinya? Lancar? Ada yang mengalami kesulitan? Sudah bisa ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada hasilnya nggak? Diskusi kovalen koordinasi ini, coba lihat. Ada Bu. Coba lihat, Bu Novi, lihat. Ditunjukkan. Coba ditunjukkan. Coba didekatkan. Sudah sampai mana? Kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu apa? Kovalen koordinasi jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagi pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Pasangan elektron yang dipakai berikatan itu berasal dari mana? Apakah kedua atom itu saling berbagi elektron atau hanya salah satu atom saja? Elektronnya berasal dari mana? Berasal dari salah satu atom atau kedua-duanya? Salah satu. Berasal dari salah satu ya. Oke, coba dilihatkan ke Bu Novi proses pembentukan ikatan kovalen koordinasinya. Ya. Mana? Proses pembentukan ikatan NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Pertanyaan kegiatan 1. Coba lihat. Kegiatan 1, ikatan kovalen koordinasi. Kegiatan 1. NH HN0 mana? NH3. Iya, menjadi NH4+ itu. Pembentukan NH4+. Sudah selesai kan diskusinya? Sudah siap untuk presentasi ya dari kelompok asal ya. Kelompok asal ikatan kovalen. Silakan yang mau nanti tampil disiapkan hasil kerjanya, hasil diskusinya.
Yang ikatan kovalen koordinasi, silakan yang bertugas untuk mempersiapkan ya, waktunya nanti ya, paling lama 10 menit. Lancar ya diskusinya dalam kelompok ahli, dalam kelompok asal? Lancar, Bu. Ya, tetap diskusinya dengan video call ya, jarak jauh. Tidak perlu bertatap muka secara offline ya, tidak usah ngumpul. Jadi tetap komunikasi melalui video call atau Google Meet bisa. Oke, dari kelompok asal 2. Kelompok asal 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang ikatan kovalen. Siapa yang Ya, Bu, akan benar. berpresentasi? Aku, Odi. Ya, Aku. Odi kameranya dibuka ya. ini Bu. Ini Bu apa ya, disampaikan dong. Ya. Ikatan kovalen yang nomor 1 jawabanku, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi di antara unsur non-logam dengan unsur non-logam dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, betul. Terus jawabanku yang nomor 2A, yang nomor 1 ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga ikatan kovalen rangkap 3. Oke. Terus yang B, yang nomor 1 ikatan kovalen koordinasi, yang kedua ikatan kovalen polar. Ya, lanjut. Yang kegiatan 2 Bu, Ya, yang 1H sama dengan 1 jawaban ini nya. didekatkan coba, enggak kelihatan. Jadi gambar yang struktur Lewis atom H. Terus yang kedua Atom H. Atom H itu konfigurasinya nomor atomnya 1, elektron valensinya 1 juga ya? ya Bu, Oke. Oke, betul. Terus lanjut untuk yang berikutnya. berikutnya 6C sama dengan 2,4. Jawaban saya seperti ini. Struktur Lewis atom C. Elektron valensinya berapa atom C? 4 ya Bu ya. 4, ya betul. Oke, sehingga titiknya ada 4 ya. Ya. Ya, betul. Lanjut yang N. Yang 7N sama dengan 2,5. Jawaban saya struktur Lewis atom N. Oke, jadi titiknya Terus. ada berapa? Titiknya ada berapa di situ? Ada 5 Bu. Ada 5. Kenapa kok 5? Elektron valensinya 5. 5. Iya, betul Cornelio ya. Jadi kita menggambarkan rumus Lewis itu berdasarkan elektron valensi. Oke, lanjut yang O. Yang O, yang 88O sama dengan 2,6. Jawaban saya struktur Lewis atom N. Atom O. Titiknya Titiknya ada 6. Ada 6. Ya, betul. Sekarang Cl. Cl nomor atomnya berapa? Ya 17. Kalau 17 dikonfigurasikan, CI. dikonfigurasikan Cl itu bukan CI, Cl. L kecil. Jadi bukan CI ya, Well, tapi Bu. Cl. CL. Ya. Jawaban saya seperti ini Bu. Ya, konfigurasinya, Struktur konfigurasinya, Lewis ya, atom. konfigurasinya berapa Cl? 2, 7 Bu. 2, 8, sama 7. 7 ya. Elektron valensinya Ada 7. Iya, maka titiknya yang digambarkan ada 7. Ya, betul. Lanjut. Halaman Yang soal pernyataan.
Iya. Halaman 9. Atau mungkin dari teman satu kelompok. Oke. Ini yang pernyataan. Nah, oke. Gambarkan struktur Lewis pada pembentukan ikatan Cl2. Gambarkan struktur Lewis pada pembentukan Cl2. Cl2. Berarti bagaimana? Cl-nya masing-masing Cl elektron valensinya 7. Oke, coba lihat gambarnya. Ya, 7. Ya, coba Ini, lihat Bu. gambarnya. Cl-nya titiknya ada 7. Elektron valensinya 7. Kemudian diikatkan dengan Cl yang satunya 7. Ya. Ya, didekatkan lagi. Ya, akan membentuk Cl2. Cl7. Ya, elektron valensinya 7. Kalau 7, elektron valensi 7 itu cenderung menjadi stabil dengan cara melepaskan elektron atau menarik elektron. 7 berarti menarik, Bu. Menarik berapa elektron supaya jadi berapa stabilnya? Stabilnya. Supaya jadi berapa stabil? Ayo tadi unsur-unsur 8. 8. Nah, kalau elektron valensinya 7 supaya menjadi stabil dengan cara menarik elektron sebanyak berapa? 1. Ya, supaya jadi 8 menarik 1. Betul. Nah, menarik 1 dari mana? Karena ini ikatannya antara Cl dengan Cl. Masing-masing elektron valensinya 7. Berarti satu elektronnya dari Cl dipasangkan. Nah, seperti gambarnya Odi ini tadi. Coba lihat, didekatkan Odi. Didekatkan Odi lagi. Ini, Bu. Nah, satu elektronnya Cl diikatkan atau dipasangkan dengan satu elektronnya Cl yang kedua, Cl kanannya. Maka gambarnya seperti itu, digabungkan. Jadi ada irisan di situ elektron. Nah, irisan di situ menandakan bahwa masing-masing atom menyumbangkan elektron, memasangkan elektronnya, begitu ya. Sehingga menjadi Cl berikatan dengan Cl, ada tanda strip seperti itu. Strip itu artinya ikatan. Jadi ada satu ikatan, namanya ikatan tunggal di situ. Ikatan tunggal berarti masing-masing atom memasangkan satu elektron, begitu ya, sehingga membentuk Cl2. Oke, betul? Betul ya? Betul. Terus lanjut. Berikutnya untuk yang NH3 ya. Ya. Ya, bagaimana proses pembentukannya NH3? N itu elektron valensinya 5. Berarti rumus Lewisnya adalah titiknya ada 5, begitu ya. Iya. Lalu atom H, elektron valensinya 1, berarti titiknya ada 1 atom H. Karena ada H sebanyak 3, maka ya gambarnya di situ 3H, ya betul. Lalu senyawa yang dibentuk, nah coba perhatikan di situ. Ya, atom N elektron valensinya 5 supaya menjadi stabil dengan cara melepas atau menarik elektron. Menarik, Bu. Menarik elektron sebanyak berapa? Banyak. Supaya Satu, jadi 3, Bu. sebanyak Tiga. 3. Ya betul. Cornelio lagi ya. Cornelio atau Apil? Iya. Jadi kalau elektron valensinya 5 cenderung menarik elektron untuk menjadi stabil. Menarik 3 elektron supaya jadi 8, supaya menjadi stabil. Menarik 3 elektron. Lah, menariknya dari mana? Nah, dari 3 elektron dari masing-masing atom H. Nah, atom H ini kan punya 1 elektron ya. Atom H punya 1 elektron, maka N menarik 3 elektron dari 3 atom H itu tadi. Makanya itu gambarnya Odi didekatkan kan? Didekatkan kan? Ya, 1 elektronnya N dipasangkan dengan 1 elektronnya H. Dipasangkan lagi 1 elektronnya N dengan 1 elektronnya H. Oke, betul. NH3. Oke. Masih ada lagi Odi. Berikutnya halaman. Masih ada, Bu. Ya. Yang membentuk ikatan ion 2.
Ya. O2. O2. Ya, silakan, mana O2? Ini Bu. Oke, O2 elektron valensinya berapa O? 6 Bu. 6. Oke, masing-masing karena O2 berarti masing-masing memiliki elektron valensi 6. Oke, betul. Sehingga dengan elektron valensi 6 kecenderungannya untuk menjadi stabil bagaimana? Melepas atau menarik? Narik. Menarik. Berapa elektron? Menarik berapa elektron? 2. Menarik 2. Iya, betul. Jadi masing-masing atom O menarik 2 elektron. Karena sama-sama menarik, maka 2 elektronnya O ini dipasangkan dengan 2 elektronnya O yang lain. Jadi 2 elektron dipasangkan dengan 2 elektron atom O. Sehingga di situ ada 2 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan. Sehingga yang terjadi adalah ikatan rangkap 2. Itu ya. Jadi di O2 itu ada rangkap 2-nya. Oke, betul. Lanjut pembentukan ikatan N2. N2. Coba lihat yang N2. Ya, coba lihat. N2. Ya, N masing-masing elektron valensinya 5 ya tadi ya. 5. Ya, 5. Berarti untuk menjadi stabil supaya jadi 8 menarik berapa elektron? 3 elektron ya. 3 elektron N dipasangkan dengan 3 elektron N yang satunya. Sehingga yang terjadi 3 elektronnya N ada 3 pasang ya. Ada 3 pasang karena masing-masing N memasangkan 3 elektronnya. Sehingga yang terjadi adalah ikatan rangkap. Ikatan rangkap berapa? Rangkap 3. Yang keras jawabnya, jangan ragu-ragu. Jadi kalau masing-masing atom memasangkan 1 elektron, yang terjadi adalah ikatan tunggal. Kalau masing-masing atom memasangkan 2 elektronnya, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kalau masing-masing atom memasangkan 3 elektron, maka yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 3. Gitu. Jadi ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Oke, sehingga dapat disimpulkan bagaimana? Silakan disimpulkan. Dengan cara pemakaian bersamaan pasangan elektron. Iya, apa itu maksudnya? Apa yang ditanyakan? Bagaimana? Dibaca? Ayo di Odi. Ini Bu jawabannya. Dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Iya, jadi bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen? Dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron, gitu ya. Oke, terus yang kedua, jenis unsur apa saja yang terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen? Unsur non-logam dan unsur non-logam. Iya, unsur non-logam dan unsur non-logam. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok asal 1. Oke, terima kasih Odi. Terima kasih Odi mewakili kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok asal yang lain? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, tadi sudah diskusi dalam kelompok ahli yang sama ya. Jadi tentunya kelompok asal juga harus ya memahami sama-sama, bisa sama-sama memahami tentang ikatan kovalen. Baik, untuk selanjutnya kovalen koordinasi, ikatan kovalen koordinasi. Siapa yang mau mempresentasikan ikatan kovalen koordinasi? Yuk, asal 3. Ikatan koordinasi. Kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi, iya. Yuk. Ikatan kovalen koordinasi
adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi pasang elektron ikatannya yang dipakai berikatan berasal dari kedua atom atau hanya salah satu atom saja? Satu atom saja. Hanya dari satu atom saja. Ya, betul ya. Jadi pasangan elektron yang dipakai bersama-sama untuk berikatan berasal dari salah satu atom. Oke, itu yang namanya kovalen koordinasi. Betul. Nah, bagaimana pembentukan pada senyawa NH4+? Di situ ada pertanyaan di Yang nomor 1 sama 2 nya saya belum, Bu, sama kelompok saya. Oke, yang nomor 1 sama nomor 2 belum. Mungkin ada yang lain? Nomor 1 dan 2, bagaimana proses pembentukan NH4+? Yang lain mungkin. Ikatan pada NH4+ terjadi secara koordinasi dari NH3 dan H+. Pembentukan senyawa merupakan salah satu cara dari suatu atom dalam mencapai kestabilannya. Unsur yang stabil memiliki elektron valensis jumlah 8 seperti konfigurasi dari unsur gas mulia. Iya. Atom saling bergabung. Oke. Penggabungan atom-atom karena adanya gaya tarik menarik yang disebut dengan ikatan kimia. Oke, cukup ya. Ada 2 cara pembentukan. Oh, cukup dulu. Oke. Nah, coba tunjukkan proses pembentukannya. Gambarnya bagaimana? Gambarnya coba ditunjukkan. Ini bentar. Nah, coba. Ini Dekatkan. Nggak miring ya, Bu ya. Ya, dekatkan lagi. Yes, Bu Novi melihat miring, enggak apa-apa. Oke, NH3. Mana NH3? NH4. Itu kira Coba lihat. taruh. Itu yang mana itu? Ininya H2SO4, Bu. Oh iya, H2SO4. Coba lihat H2SO4. Ini H2SO4. Hanya di paling Di kiri. di kiri dan di kanan. kanan. Oke. Ya. Oke, terus Yang U-nya ada di sekelilingnya O ya. Oke. Ya. Terus ikatan kovalen koordinasi di situ ada berapa banyak? 1, 2, 2, Bu. Ada 2. Oke. Ya, betul. Terus NH4-nya tadi? Coba lihat NH4+. Yang lain, mungkin yang lain mau membantu? Oke, Jose, terima kasih ya. Iya, Bu. Ya, NH4. Siapa yang mau menunjukkan hasilnya NH4+? Begini dah, Bu. Ya, coba lihat. NH3. Oke, di NH3 itu ada pasangan elektron bebasnya sebanyak berapa? 1 pasang atau 2 pasang? 1 pasang. Oke, 1 pasang, Bu. 1 pasang ya. Kemudian berikatan dengan H+. Oke, membentuk. Coba lihat NH4+-nya. Didekatkan lagi. Ya, jadi kovalen koordinasinya ada di mana? Dari Ditunjukkan. Elektron kalau ada titik ada X itu berarti masing-masing atom menyumbangkan elektronnya. ya. Kalau kovalen koordinasi berarti hanya salah satu atom yang menyumbangkan. Mana? Coba tunjukkan elektron kovalen koordinasi. Ini Ditunjuk. Di NH4+, coba lihat, didekatkan.
Ya, mana kovalen koordinasinya? Iya, dekat no. Ya, di samping itu ya. Jadi Ya, pasangan elektronnya itu berasal dari siapa? Dari ini. Dari N. N. Tuh ya. Oke. Baik, betul ya. Dapat kita simpulkan bahwa proses terbentuknya ikatan kovalen koordinasi bagaimana? Bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi? Jawab nolnya, pasangan elektron yang dipakai bersama-sama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Berikatan, iya. Jadi pasangan elektron yang dipakai berikatan berasal dari salah satu atom, begitu ya. Oke, betul. Nah, jenis unsurnya untuk membentuk Jenis ikatan unsur. kovalen koordinasi? Jenis unsur yang terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen koordinasi adalah unsur non-logam dan unsur non-logam. Non-logam dan non-logam. Oke, betul. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Justru kelompok 3 ya? Kelompok 4, Bu. Oh, kelompok 4. Oke. Oke, kita beri aplaus dari kelompok 4. Ya, Bu. Oke. Baik. Nah, masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Baik, sedikit saya sampaikan di sini materinya ya. Jadi hari ini banyak hal yang kita pelajari ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah ikatan kovalen. Nah, kovalen maupun kovalen koordinasi. Nah, di sini tadi kita belajar bagaimana proses pembentukan ikatan kovalen. Tentunya kita harus bisa menggambarkan rumus Lewisnya itu bagaimana, gitu ya. Rumus Lewis itu digambarkan berdasarkan elektron valensi. Saya ulangi lagi, jadi rumus Lewis itu menggambarkan elektron valensi dengan tanda titik atau silang pada suatu unsur. Nah, tadi ada N itu elektron valensinya 5, ya berarti kita gambarkan titik sebanyak 5. Gitu ya. Cl elektron valensinya 7, berarti kita gambarkan titik sebanyak 7. Itu berarti rumus Lewisnya. Nah, dari rumus Lewis yang sudah kita buat, kita bisa menentukan pembentukan ikatan kovalennya. Seperti di sini ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu berarti memasangkan masing-masing satu elektron untuk dipakai bersama-sama dalam perikatan. Contohnya di sini H 1 elektron, Cl 7 elektron. Kalau 7 berarti stabilnya dengan cara menarik 1 elektron. Maka 1 elektronnya ini dipasangkan dengan 1 elektronnya H. Yang terjadi adalah ikatan kovalen tunggal HCl, seperti itu. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2. Rangkap 2 bagaimana? Ya berarti 2 elektronnya saling dipasangkan, seperti contohnya O2 seperti ini. Jadi 2 elektronnya dipasangkan dengan 2 elektronnya atom O. Karena atom O itu memiliki 6 elektron valensi, stabilnya menarik 2 elektron, sehingga 2 elektronnya dipasangkan dengan 2 elektronnya O, begitu ya. Itu yang dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 3 bagaimana? Ya, tadi sudah bisa dicontohkan. Di sini adalah N2. N elektron valensinya 5 untuk menjadi stabil dia menarik 3 elektron, maka masing-masing N memasangkan 3 elektronnya. Nah, jadi dipasangkan seperti ini, sehingga yang terjadi adalah rangkap 3. Nah, kovalen seperti di sini ditunjukkan ikatan kovalen rangkap 3. Jadi 3 elektronnya ini masing-masing akan digunakan bersama-sama, sehingga ada 3 pasang. Maka yang terjadi adalah ikatan kovalen rangkap 3. Rangkap 3 itu digambarkan dengan garis 3 seperti ini ya. Nah, senyawa yang terbentuk adalah N2. Kovalen koordinasi, bagaimana contohnya di sini? Kalau tadi contohnya NH4+, contohnya di sini adalah
SO3 ya. Jadi ada 3 atom O, masing-masing elektronnya 6, kemudian S juga 6, sama-sama butuh 2 elektron begitu ya. Maka yang terjadi di sini adalah kovalen koordinasinya ada di sebelah kanan dan bawah. Jadi 2 elektron. Kalau yang sebelah kiri ini kan namanya ikatan kovalen karena masing-masing atom O dan S sama-sama menyumbangkan 2 elektron. Jadi merah dan hijau ini sama-sama menyumbangkan 2 elektron. Itu namanya ikatan kovalen rangkap 2. Kalau hijau saja berarti elektronnya berasal dari salah satu atom, yaitu dari atom siapa ini? Kalau hijau, halo? Elektronnya ini berasal dari elektronnya siapa? Elektronnya S atau O? O. Coba dilihat. Hijau ini elektronnya siapa? S. S. Apakah O menyumbangkan? Ada. Iya, Bu. O tidak menyumbangkan kan? Oh, tidak, Bu. Tidak. Elektronnya berasal dari Digabungkan. Iya, elektronnya ini berasal dari S. Berasal dari salah satu atom yaitu S. Sehingga ini elektron yang dipakai perikatan hanya berasal dari salah satu atom yaitu S, namanya ikatan kovalen koordinasi. Yang bawah ini juga ikatan kovalen koordinasi dari salah satu atom yaitu dari O. Ya. Jadi ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Nah, tadi dalam pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya. Kita bisa simpulkan apa perbedaan dari ikatan ion dan kovalen. Apa? Jadi kalau yang kita bahas kemarin, ikatan kovalen itu terjadi karena adanya serah terima elektron, ada transfer elektron. Ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Jadi ikatan ion terjadi antara ion positif dan ion negatif. Ion positif itu karena atomnya melepaskan atau mentransfer elektron ke atom berikutnya. Gitu ya. Nah, sedangkan ion negatif itu atomnya cenderung menerima. Jadi dia mendapat transfer elektron dari atom dari ion positif tadi ya, sudah mentransfer elektron, sehingga yang terjadi adalah ikatan ionik. Ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif, transfer elektron. Nah, bedanya dengan ikatan kovalen, kalau ikatan kovalen itu elektronnya digunakan bersama-sama untuk berikatan. Jadi penggunaan pasangan elektron untuk berikatan. Jadi sama-sama menyumbangkan seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya. Jadi kita ulangi lagi, dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen, ikatan yang dibentuk dari unsur non-logam dan non-logam dan non-logam. Pasangan elektronnya yang terjadi adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Kalau ikatan kovalen koordinasi dibentuk dari unsur-unsur non-logam dan logam, sama-sama non-logam juga ya, namanya saja ikatan kovalen koordinasi, pasti non-logam dan non-logam. Tetapi pasangan elektron yang dipakai bersama-sama untuk berikatan berasal dari salah satu atom berasal dari salah satu atom yang berikatan. Oke. Baik. Masih adakah pertanyaan? Setelah selesai pembelajaran hari ini, silakan nanti untuk mengetahui pemahaman ya, tingkat pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini, silakan mengerjakan evaluasi yang sudah saya kirim melalui Google Classroom.
nanti berbatas waktunya hanya 10 menit gitu ya. Jadi tolong dikerjakan sebaik-baiknya karena ini masuk ke penilaian ya, masuk ke penilaian. Begitu. Untuk selanjutnya kita akan berjumpa kembali dalam materi berikutnya ya tentang kepolaran senyawa. Gitu. Oke, jika masih ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Jika tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, coba semua kameranya dibuka. Saya pengen tahu, saya screenshot wajahnya yang hadir pada hari ini. Sebentar saja. Yuk. Dibuka. Oke, silakan mukanya dilihatkan. Dibuka. Siapa aja yang hadir ini? Oke. Yuk, semuanya dibuka. Immanuel, Dio, Feral, Claudius, dibuka dulu sebentar. Saya foto ya. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan berikutnya di pokok bahasan tentang kepolaran senyawa. Ya, oke. Sebelumnya kita tutup dengan doa karena kita tadi mengawali dengan doa, berarti kita harus mengakhiri dengan berdoa. Silakan. Jose mau memimpin dalam doa? Oke, baik. Silakan Jose. Teman-teman, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran barusan. Berkati supaya bisa masuk dalam pikiran kami dan bisa menjadi bekal untuk masa depan. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan segala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang. Terima kasih ya. Ya Bu. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker ya. Tetap di rumah saja. Baik Bu. Ya Bu. Ya, terima kasih. Ya Bu.